Asumsi di masyarakat religius sangatlah buruk. Dilabeli sebagai kafir, itulah sebutan yang kerap diterima. Terlepas dari segala pelabelan, mereka juga memiliki perjalanan spiritual yang tidak sederhana dalam pemaknaannya terhadap Tuhan, agama, sejarah, hingga keadaan lingkungannya. Sebagai umat beragama, tentu tidak bisa menjustifikasi begitu saja. Kita mesti menggali lebih jauh perspektif mereka. Jika melihat UUD 1945-28E ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Payung hukum negara yang tidak mengakui ateis pun menjadi problematika. Mereka wajib memiliki keyakinan yang tidak mereka yakini. Jika ditarik ulur kembali, setiap kita terlahir dari rahim yang sama, Nabi Adam dan Siti Hawa. Namun perjalanan peradaban ini begitu panjang, begitu banyak kejadian yang terlewati, begitu banyak sejarah yang terjadi. Nalar pikir dan logika manusia juga terus berkembang, sehingga keyakinan dan pilihan manusia pun beragam. Kita tidak dapat merasa paling benar pada keyakinan atau apapun itu. Sebab sejak lahir kita adalah manusia merdeka, dan kita adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Maka inilah serahim tak seiman. Perkenalkan, nama aku Arfi, aku tinggal di Jogja. Aku adalah seorang ateis, mantan muslim. Awalnya tuh nggak langsung murtad, tapi prosesnya itu lama, mungkin sekitar 5 tahun. Jadi awalnya aku seorang muslim yang boleh dibilang cukup fanatik sampai tahap aku sempat membenci orang kafir. Itu sampai pada pertengahan kuliah. Awal aku mendapat keraguan tentang Islam. Karena awalnya sebagaimana muslim pada umumnya, aku dulu percaya bahwa Al-Quran adalah kitab paling indah, paling bagus, paling suci dari semua kitab yang ada. Itu yang aku percaya dulu. Aku baca sejarah Islam. Sejarah Islam terutama awalnya aku baca tentang pecahnya Islam menjadi Sunni dan Syiah. Terus aku membaca sejarah Islam. Waktu aku membaca sastra, aku masih masih percaya Tuhan, cuman sangat ragu dengan Islam. Kemudian setelah membaca sejarah Islam, aku mulai cenderung ada sakit hati sama Islam. Singkatnya yang bikin aku sakit hati adalah bahwa setelah Muhammad meninggal, pergantian perebutan khalifah itu semua khalifah yang menjadi khalifah setelah Muhammad meninggal itu semuanya pergantinya karena pembunuhan. Semua khalifah tuh diganti karena khalifah sebelumnya dibunuh. Dan aku jadi menyaksikan kepercayaan selama ini yang aku anggap bahwa Islam adalah agama damai, dan aku dalam sejarah Islam nggak ada damai Islam. Nama saya Julia Oki, asal
dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Pegunungan Bintang ini kabupaten yang paling timur, berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Jadi tempatnya masih pedalaman, masih jauh sekali dari perkembangan-perkembangan teknologi pada saat ini. Kalau istilah ateis, mungkin saya masih belum terlalu yakin dengan diri sendiri apakah menganut ateis ataupun tidak. Cuman ya itu, saya berkeyakinan bahwa saya mencintai semua agama dan semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan berarti tidak selalu terkait dengan agama, begitu. Kalau dari pengalaman pribadi, bagaimana saya mempunyai keyakinan yang berbeda itu, yaitu tidak terlepas dari bagaimana persoalan-persoalan hidup yang saya alami, mulai dari sulit untuk melanjutkan kuliah, kemudian ada persoalan-persoalan yang lainnya, persoalan saya sebagai perempuan Papua yang masih mendapatkan masalah-masalah rasial di lingkungan sosial, ataupun juga diskriminasi-diskriminasi yang sering saya alami. Itu juga mengajarkan saya bagaimana ketika di dalam organisasi saya juga mendapatkan berbagai pengetahuan tentang melihat penindasan yang tidak hanya dialami oleh saya sebagai kaum minoritas orang Papua, perempuan Papua, tetapi juga melihat secara menyeluruh bahwa masyarakat Indonesia juga banyak yang mengalami ketertindasan seperti itu. Dan agama itu dijadikan sebagai tameng hanya untuk mencapai kekuasaan, ataupun hanya untuk bisa mencapai kepentingan-kepentingan politik yang didapatkan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan di negara ini. Perubahan dari keluarga ya, ibuku dulu sakit hati sampai sakit. Begitu aku ngaku aku keluar Islam, dia sakit. Karena dia sakit ya aku terpaksa pura-pura menjadi Islam supaya ibuku nggak sakit lagi. Jadi di depan ibuku sendiri aku ya pura-pura Islam, tapi di depan orang lain ya bodo amat. Itu orang-orang sekitar langsung yang berhadapan langsung ya nggak ada sih. Tapi yang aku rasakan tuh terutama di sosmed. Di sosmed aku terbuka dan sering debat dan sering mendapat ancaman pembunuhan di sosmed, tapi nggak pernah terrealisasi. Masih sangat sulit, belum bisa mendapatkan tempat ya bagi kaum ateis, kemudian kaum agnostik. Itu masih sulit sekali mendapatkan tempat di masyarakat. Mungkin karena mayoritas kepercayaan masyarakat di Indonesia kan hanya ada 5 agama besar begitu, dan itu yang cuman membuat
tidak ada ruang bagi kaum-kaum minoritas untuk bisa mengekspresikan kepercayaan mereka, begitu. Karena ketika mereka mengekspresikan kepercayaan mereka dengan melihat Tuhan yang berbeda, itu kemudian akan dihakimi secara sosial masyarakat, dihakimi sebagai kaum yang kafir, kaum yang durhaka, tidak mengikuti ajaran agama yang benar-benar ya Tuhan itu hanya ada di agama itu, seperti itu. Jadi ketika itu akan berpengaruh juga ketika misalkan kita punya persoalan-persoalan pribadi yang banyak sekali atau yang kemudian banyak sekali menimpa kita, kemudian kita memiliki keyakinan yang berbeda, itu di pandangan masyarakat yang fanatik dengan suatu agama tertentu, mereka akan punya penilaian bahwa ini kok banyak masalah begini nih karena kok tidak biasa berdoa. Kok tidak biasa berdoa, jadi masalah terus-menerus datang kok punya hidup ini. Itu lontaran-lontaran seperti itu yang akan diterima begitu. Jadi itu juga jadi jadi tekanan tersendiri begitu untuk menyatakan atau mengekspresikan keyakinan kita. Harus beradaptasi saja. Jadi ketika berkumpul dengan kawan-kawan atau keluarga yang dari Katolik berbicara tentang keyakinan agama Katolik, ya saya berusaha mengikuti begitu, cuman tidak kalau secara di dalam hati atau di dalam pemikiran saya tuh maksudnya masih ada kayak dilema begitu, pergolakan batin tuh jadinya. Ini misalkan kalau di agama Katolik itu kan, saya berdoa ini novena itu kan biasa kalau tidak salah tiap bulan Oktober itu berdoa kepada Bunda Maria. Ketika berdoa kepada Bunda Maria, saya punya satu keinginan yang kemudian saya panjatkan melalui doa novena, dan keinginan itu terwujud. Itu jadi suatu mujizat bagi saya. Ada cerita-cerita seperti itu. Cuman ketika saya kembali berpikir lagi, merenung lagi, kayaknya itu bukan mujizat, tapi itu memang ya kerja alam semesta. Tuhan itu alam semesta begitu. Jadi tidak hanya tiba-tiba terwujud, tetapi ada hal-hal yang kemudian bisa menjadi alasan terwujudnya suatu mujizat itu begitu. Jadi tidak hanya langsung terjadi begitu saja. Ketika berbicara dengan keluarga di telepon, iyo, jangan lupa berdoa. Iyo, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Tiap hari kalau di telepon pasti itu, jangan lupa berdoa. Kemudian saya melontarkan pendapat saya yang berbeda. Pendapat saya yang berbeda itu kemudian ditentang dengan keluarga saya yang memang agak fanatik ya tentang agama. Jadi sudah dari situ saya mulai belajar bahwa tidak harus secara vulgar saya mengatakan pendapat saya tentang keyakinan saya sendiri. Ini banyak nggak nyaman ya, nggak ada itu yang nggak enak, rasanya diancam gitu itu nggak enak. Cuman ya gimana kalau begitu tahu kenyataan begitu aku sudah tahu kenyataan kalau ada yang nggak beres dengan agama, ya aku nggak bisa kembali lagi beragama. Ya kayak setelah aku tahu bumi itu bulat, ya nggak mungkin lagi aku percaya lagi kalau bumi itu datar. Ya Tuhan tuh yang pernah aku baca sih, Tuhan itu bentuk kompensasi manusia atas pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Jadi, kenapa kok matahari indah sekali? Terus langsung ngambil kesimpulan yang paling gampang, itu pasti ciptaan Tuhan.
Ya Tuhan hanya kompensasi aja. Dan makin kesini dengan teknologi semakin maju, makna Tuhan ya semakin hilang. Soalnya jawaban-jawaban tuh makin banyak ditemukan. Aku sebagai ateis tuh pegangan moralku hanya sederhana, itu empati. Aku tidak akan, kalau aku nggak suka suatu perlakuan, aku tidak akan melakukan hal itu pada orang lain. Sesederhana itu. Diskriminasi pertama ya itu, KTP ku aku minta dikosongin tapi tetap diisi Islam. Soalnya KTP ku sebelumnya Islam, setelah aku minta dikosongin, mungkin yang ngisi KTP mengiranya aku salah nulis atau entah apa, mungkin takut kehilangan anggota, mungkin ya nggak tahu. Kalau penyesalan saya pikir tidak sama sekali. Bahkan ketika saya memilih mempunyai keyakinan yang berbeda, saya merasa bahwa saya menjadi manusia yang lebih hidup secara rasional. Saya merasa memiliki bisa melihat segala hal dengan alasan yang logis. Ada ajaran yang mengatakan bahwa kita hidup susah itu adalah suatu takdir yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi ya saya menolak itu gitu. Kita hidup susah hari ini, bukan hanya saya secara pribadi, tetapi secara luas banyak persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat itu bukan karena takdir Tuhan, tapi karena sistem ekonomi politik dunia yang memang menindas secara terstruktur, salah satunya melalui agama yang dijadikan sebagai alat begitu untuk meredam suara-suara rakyat yang ingin memperjuangkan kesejahteraannya seperti itu. Nama saya Novian Widya Dharma, saya di Fakultas Usuli dan Pemikiran Islam sini saya ngajar filsafat. Diskriminasi itu saya melihatnya lebih orang tidak bisa menghargai pihak lain itu sebagai individu gitu. Karena kalau kita melihat diri kita itu sebagai individu, kita akan melihat bahwa kita tuh punya keunikan gitu. Nah, ketika ini kita bisa melihat orang lain juga sama gitu ya sebagai individu. Nah, itu kita akan bisa menghargai itu. Tapi kalau ini tadi ya, kalau diskriminasi itu kan kita menyamakan orang lain itu dengan diri kita. Nah, itu yang bisa membuat orang jadi melakukan diskriminasi. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Kata kunci saya itu ini individualitas. Jadi di sini ada pilihan personal dari masing-masing orang. Nah, sebetulnya gini, kalau kita bisa lihat ya, ada yang bisa kita percaya, ada yang tidak bisa dipercaya. Gitu. Nah, sekarang kalau ateis itu kan dari perspektif subjek ya, melihat dia ateis karena dia mempercayai sesuatu yang dia tidak percayai gitu. Nah, tapi kalau kita bisa lihat misalnya, kalau kita lihat dalam sejarah misalnya, bahkan orang Kristen sekalipun itu dianggap ateis sama orang Romawi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada dewa-dewanya mereka sendiri. Gitu. Problemnya di sini kalau di Indonesia itu, kalau kita bicara kata individualisme itu sudah perspektifnya negatif dulu gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya itu tadi, kalau individualisme di sini saya coba netralisir ya, bukan berarti egois gitu, enggak. Tidak mempertajam antara teis dan ateis tadi ya, karena teis sekalipun dia tidak percaya kepada Tuhan-Tuhan yang dia tidak percayai gitu loh. Nah itu kalau dari perspektif yang lain dia juga bisa dianggap sebagai ateisme juga gitu ya, kalau misalnya Anda nggak percaya kepada tadi ya dewa-dewanya
orang Romawi itu misalnya, itu kan oh Anda ateis gitu. Nah itu tapi kan, nah itu tadi ya saya makanya jadi kita bisa lihat rubah perspektifnya lah. Jadi itu kalau kita bicara tadi perspektif ateis atau ateis, kan itu hanya dari sudut pandang saja, perspektif saja gitu sebetulnya. Bukan kalau dilihat sebetulnya perbedaannya itu tidak setajam yang diperkirakan semula gitu tentang ya, orang percaya atau tidak percaya. Aku pembuat pisau. Aku punya workshop sendiri di rumahku. Aku nggak akan menyebut merek pisauku ya, soalnya aku pernah diusir dari komunitas pisau. Soalnya aku lagi debat agama sama orang, ternyata yang aku debat tuh orang dari komunitas pisau yang sama di Facebook. Kemudian dia screen capture debatku dengan dia di forum pisau. Hah? Ya aku nggak. Terus setelah di screenshot dan banyak yang ngancam-ngancam, ya aku mengeluarkan diriku sendiri. Jadi aku nggak akan nyebut merek pisauku. Muak aku baca berita ada orang Buddha mau memperbaiki kelentengnya tapi dilarang. Ada orang mau bangun gereja nggak boleh. Terus ada begitu gereja nggak boleh dibangun, terus mereka melakukan sembayangan di rumahnya sendiri, itu didatengin, diteriakin Allah Akbar, dibilang nggak boleh ibadah di rumah. Aku nggak bisa diem kayak gitu. Ya aku juga nggak bisa berbuat apa-apa untuk nolong. Jadi satu-satunya caraku adalah bersuara di sosmed. Itu satu-satunya cara tuh. Kalau aku sendiri maju ya nggak bisa. Kalau aku sendiri maju ya aku bisa dipenggal kepala aku enggak. Sebetulnya kalau kita mau ada media tuh, Anda bisa lihat bahwa dunia itu isinya bermacam-macam di situ. Nah kita tinggal melihat saja di situ. Ya memang nggak harus disetujui, tapi paling nggak diterima lah gitu ya. Masing-masing punya karakter individu tadi. Itu dari saya seperti itu. Itu masing-masing pihak seperti itu. Jadi kalau saya nggak suka mayoritas itu kenapa? Karena ketika kita berada di dalam kerumunan, gitu, individu itu hilang, Mas. Kita yang ada itu hanya itu tadi, crowd itu tadi, ya itu. Jadi kita ya harus, ya itu tadi. Anda misalnya gini, kalau Anda nonton sepak bola gitu ya, kalau Anda berada di crowd itu kan hilang gitu ya. Apakah ateisme itu sejenis kepercayaan gitu ya, yang kayak gini gitu ya, karena dia kan gini ya, kalau itu kan gini, misalnya kalau saya bilang gitu, apakah gundul itu suatu style jenis rambut, pertanyaannya gitu. nggak ada anunya kan. Jadi ya problemnya kan gini, jadi kalau orang menganggap ateisme itu bagian dari teisme gitu ya, itu kan. Nah, itu yang mungkin kita bisa klarifikasi dulu ya. Jadi apakah dia itu sama gitu. Jadi iya, jadi lebih, kalau saya itu tadi ya, kalau ateisme itu lebih pada klaim gitu ya. Jadi kamu tidak mempercayai apa yang saya percayai gitu. Menanyakan hal-hal yang sifatnya individual gitu kan. Kamu agamanya apa gitu misalnya gitu ya. Itu di Indonesia sering gitu kan, seperti itu kan. Tapi kalau kita lihat itu tadi ya,
itu kalau kita berada di Barat misalnya, itu kan preferensi yang sangat individual. Itu kalau nggak harus itu ya, sama kalau ditanya itu ya, yang perempuan, kamu usianya berapa gitu misalnya. Ada hal yang tabu gitu ya, misalnya gitu ya, karena nggak semua hal itu harus diungkapkan gitu loh Mas. Pertanyaan seperti itu. Apa yang saya percayai misalnya, atau yang orang lain percaya, apakah kita punya urusan dengan yang dipercaya oleh orang tersebut? Pertanyaannya. Enggak kan masalahnya. Nah, tapi kalau apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu misalnya, itu kan yang berpengaruh langsung. Nah, itu mungkin Anda bisa setuju, bisa tidak setuju gitu ya. Nah, di situ gitu ya. Jadi problemnya bukan di ateis atau teis gitu ya, tapi lebih di ya itu tadi ya, perkataan, perbuatan gitu yang di situ, karena yang itu yang bisa disampaikan kepada publik. Ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Indonesia kan saya masih itu tabu ya kalau bicara seperti itu. Tapi ya itu harus dipahami bahwa Anda percaya kepada sesuatu itu sifatnya individual. Kalau aku nyuruh dia jadi ateis, apa bedanya aku sama umat agama? Tapi aku dari kecil aku ajarkan dia untuk menangkap mana omongan yang bohong, mana yang enggak. Jadi aku menekankan nalar dan logika pada anak. Dan orang kalau sudah mengedepankan nalar dan logika, ya otomatis bisa kebalah dari dogma. Oh Islam banget. Tapi kebetulan kakak kandung itu Syiah. Jadi kakak kandungku itu sama minoritasnya dengan aku. Sama persis. Dan bahkan Syiah itu lebih didiskriminasi daripada ateis. Soalnya aku sedikit sekali aku dengar berita seorang ateis dipersekusi. Tapi sering sekali aku dengar berita Syiah dipersekusi. Jadi kakakku yang Syiah itu sebenarnya posisinya lebih bahaya daripada aku. Ya, aku senasib dengan kakakku meskipun dia tetap Islam dan aku murtad, tapi posisinya sebenarnya sama-sama minoritas. Aku juga punya semacam misi, aku vulgar di sosmed. Aku ingin meraih mereka yang sembunyi. Aku pengen nunjukin ke mereka kalau mereka nggak sendirian. Sederhananya aku pengen ngomong ke mereka yang masih sembunyi, kalian ada temannya kok. Kalian nggak sendiri. Kebetulan aku bisa lebih bebas, soalnya aku sudah mandiri. Dan kalian yang masih sembunyi, ya kalian kalau mau bebas, kalian harus mandiri dulu, harus lepas dari ketergantungan keuangan dari orang tua. Tapi kalaupun masih sudah nggak tergantung sama orang tua soal keuangan, sebaiknya nggak usah juga. Sebaiknya nggak usah. Aku aja yang keras kepala. Tak seiman itu no problem ya. Karena itu tadi masing-masing orang bisa punya ya tadi ya, yang sifatnya subjektif, individual, apa yang dia percaya, apa yang tidak dia percaya, apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, itu sifatnya lebih ke preferensi yang sifatnya subjektif. Jadi ya, tapi ya itu tadi, kalau kita sama-sama yang di sini yang kita tekankan bukan ke itu ya, ke perbedaannya, tapi lebih ke sama-sama lah, sama-sama manusia, sama-sama itu yang mungkin itu aja yang mau kita tekankan ya. Jadi kita mencoba melihat kesamaan yang ada gitu ya, ketimbang melihat sesuatu yang berbeda gitu, apalagi sampai yang sifatnya sangat personal gitu ya. Ya udah cukup gitu, misalnya kita sama-sama suka hobi tertentu, ya udah itu cukup, itu nggak perlu lagi dieksplor lagi. Oh kamu anunya ya itu ya kita
sama mas hobi apa gitu ya, ketemu sama orang yang berhobi sama, cukup itu, nggak perlu yang iya itu, jadi di situ aja jadi. Kayaknya ikut-ikutan saja deh. Jadi ketika berdoa, yang lain tanda salib, tapi saya cuman begini saja. Ketika mungkin nanti pada saat Natalan, mereka merayakan Natalan, ya saya cuman ikut-ikutan saja begitu. Padahal apa yang harus dirayakan pada saat hari Natal begitu. Sedangkan tiap-tiap pribadi saja masih banyak persoalan begitu. Persoalan di Papua saja masih terlalu banyak, pengungsian di mana-mana, ratusan puluh ribuan orang yang mengungsi, belum ada kejelasan nasibnya seperti apa, pembunuhan di mana-mana. Kemudian juga masyarakat akar rumputnya tidak mendapatkan kesejahteraan. Buat apa bersukacita untuk Natal sedangkan seluruh masyarakat sedang tertindas? Untuk sesama ateis nggak ada yang perlu lagi yang aku sampaikan. Yang aku sampaikan itu kepada orang-orang yang fanatik. Ya, pertanyaanku kepada kalian yang masih fanatik, muslim fanatik itu, pernah nggak sih kalian berpikir kalau mungkin saja kalian itu salah? Cobalah berpikir kalau mungkin nggak sih kalian itu salah. Jadi nggak usah maksa orang lain untuk ikut ngakui kalau kalian itu yang paling benar. Jadi ketika kita melihat diri kita sebagai Tuhan, berarti kita akan juga melihat sesama kita itu dengan pandangan yang benar-benar setara, pandangan yang benar-benar sama, bisa saling menghargai, bisa memanusiakan manusia. Ketika kita menciptakan Tuhan itu benar-benar ada di dalam diri kita, bukan Tuhan yang ada di dalam ajaran-ajaran agama. Aku ngerti banget kok perasaan muslim yang melarang pembangunan gereja, soalnya mereka merasa Kristen itu salah, jadi jangan dibangun. Kalau mau bangun ya masjid aja, soalnya yang paling benar tuh masjid. Nah, intoleransi itu berangkat dari situ, merasa bahwa dia paling benar. Ya, aku nggak usah kasih contoh kasus, kalian Google aja pembangunan gereja dihalangi banyak langsung. Itu contoh satu kasus, dan ya nggak kehitung lagi ya. Ateis atau teis itu it's not the case ya, bukan masalahnya di situ ya, karena itu wilayah yang sangat pribadi ya, individual gitu. Tetapi lebih kepada, kalau saya lebih fokusnya, jadi saya nggak terlalu tertarik apa yang kamu percaya atau apa yang kamu nggak percaya, enggak gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana kamu berperilaku, bagaimana kamu bertindak, ya itulah baru kita lihat di situ. Serahim tak seiman, menurut saya dengan kata-kata ini itu bisa menggambarkan terkait bagaimana kita melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu sebenarnya hanya satu begitu. Cuman mungkin cara-cara kita menghormati adanya Tuhan itu saja yang berbeda dari ajaran masing-masing agama. Seperti itu. Masalah iman itu tadi di sini itu masalah yang sangat personal gitu ya. Jadi ya tiap orang bisa percaya atau tidak percaya terhadap sesuatu gitu. Ya, itu saja dari saya.
kesucian yang terlalu dalam, ada kecintaan yang terlalu meradang, sehingga kita lupa adam, akhirnya kita saling menghalang. Perbedaan bukan untuk dijauhkan, perbedaan bukan untuk saling serang, perbedaan tidak pantas menjadi masalah. Kita diperkosa fanatisme yang menjangkit, kita kembali menjadi budak primitif. Prasangka buruk dan stereotip adalah hal yang melahirkan diskriminatif. Tidak ada rasis, tidak ada perbudakan, tidak ada kasta, tidak ada jangan, tidak ada sentimen.